Shalom anak-anak semuanya, sehat-sehat semua ya. Ibu Lili berharap anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami sampai hari ini. Dan malam hari ini kami rindu sekali untuk merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati perenungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita malam hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 5 sampai 7. Ibu Lili akan bacakan buat anak-anak semuanya di ayatnya yang ke-7 dengan tema Yesus kembali ke surga. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, adik-adik, yuk kita perhatikan firman Tuhan malam hari ini. Para murid menjadi sangat sedih dan ketakutan ketika Yesus mati di salib. Tetapi sekarang mereka bergembira, sebab Tuhan Yesus hidup. Mereka telah melihat Yesus dengan mata mereka sendiri. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus melewatkan beberapa waktu dengan para muridnya. Yesus menghibur mereka. Yesus mengajar mereka. Yesus makan bersama dengan mereka. Dan Yesus bahkan membiarkan murid-murid itu menyentuh bekas paku di tubuhnya. Sungguh sangat indah bersama dengan Yesus yang bangkit. Suatu hari, Yesus memimpin mereka pergi ke Betania, desa kecil di Bukit Zaitun. Telah tiba saatnya bagi Yesus untuk kembali kepada Bapanya di surga. Yesus telah memberitahu para murid mengenai Roh Kudus dan telah berjanji untuk mengutus Roh itu ketika Yesus telah pergi. Roh itu adalah karunia yang istimewa dari Yesus. Roh Kudus itu Allah, dan Dia selalu bersama dengan para murid, meskipun mereka tidak dapat melihat Yesus lagi. Roh Kudus akan menjadi penolong mereka. Dia akan membantu mereka mengerti dan menaati firman Allah, dengan memberi mereka kuasa. Yesus akan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk pergi dan memberitahukan yang lain mengenai Sang Juru Selamat. Roh Kudus juga akan menjadi penghibur mereka. Dia akan memberi mereka kekuatan dan hati mereka dipenuhi dengan kepercayaan bahwa Yesus akan senantiasa bersama dengan mereka, meskipun mereka tidak dapat melihat Yesus. Ketika mereka berdiri bersama di Bukit Zaitun, Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para pengikutnya. Ketika Yesus memberkati mereka, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Awan menutupinya dari pandangan mereka dan akhirnya mereka tidak dapat melihatnya lagi. Ketika mereka sedang menatap ke langit, dua malaikat yang berpakaian putih datang dan berdiri di samping para murid. Katanya, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Tanya para malaikat. Yesus ini yang terangkat ke surga untuk bersama dengan Bapanya akan datang kembali suatu hari nanti. Yesus telah pergi dari para murid. Yesus telah kembali ke Bapanya di surga. Tetapi mereka tidak akan pernah sendiri. Yesus akan mengirimkan Roh-Nya untuk membantu para murid dan menghibur mereka.
Para murid pergi dengan sukacita. Mereka sangat yakin bahwa meskipun Yesus pergi kepada Bapanya, Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, akan bersama dengan mereka kemanapun mereka pergi. Nah, adik-adik tadi sudah perhatikan firman Tuhan malam hari ini. Bahwa Yesus kembali kepada Bapanya di surga. Tapi Yesus mengutus Roh Kudus untuk menyertai para murid. Saat ini Tuhan Yesus ada di mana? Ya, Tuhan Yesus ada di surga, di rumah Bapanya. Tapi Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua diberi Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus memperlengkapi kita selama kita di dunia ini. Dan siapa yang beserta dan memampukan kita untuk melayani Yesus? Iya, Roh Kudus yang selalu beserta kita dan memampukan kita untuk melayani Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus berjanji untuk datang kembali yang kedua kali. Yesus akan membawa anak-anaknya, yaitu kita semua yang percaya kepada Yesus, untuk hidup bersama dengan Yesus, yaitu di surga. Tapi selama kita masih di dunia ini, kita punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya memberitahukan kabar sukacita, menceritakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, kepada semua orang, supaya semua orang percaya kepada Yesus dan bersama-sama nantinya ke surga bersama Tuhan Yesus. Bu Lili, kita bisa enggak ya bercerita tentang Tuhan Yesus? Pasti bisa. Karena Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus di hati kita, memberi Roh Kudus di hati kita yang memampukan kita untuk menjadi saksi Yesus, untuk menceritakan kabar sukacita ini, kabar baik ini kepada semua orang, supaya semua orang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Engkau sudah kembali ke surga bersama dengan Bapa. Tapi Tuhan sungguh baik. Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada kami untuk senantiasa menyertai kami, menolong kami, memampukan kami untuk percaya kepada Yesus, untuk melayani Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan sudah kirimkan buat kami. Dan tolong kami untuk kami bisa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati istirahat kami malam hari ini. Tuhan berkati juga sekolah kami. Tuhan berkati mama papa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.